Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Widayanti dari SMP Negeri 1 Muntoronati, Kabupaten Wonogiri. Saya akan mempresentasikan best practice saya untuk Lomba PJJ Inspiratif PGRI Jawa Tengah tahun 2021. Judul best practice saya adalah peningkatan kemampuan belajar materi sistem reproduksi tumbuhan dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek mencangkok terintegrasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh kelas 9 SMP Negeri 1 Muntoronati. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama, pembelajaran pada abad 21 harus mencerminkan 4 keterampilan yaitu critical thinking skill, creativity, communication, dan collaboration. Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah Project Based Learning atau PJBL. Namun, di sisi lain, terbit Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang harus kita taati, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung secara normal seperti tatap muka biasanya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah penerapan pembelajaran berbasis proyek mencangkok terintegrasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh materi reproduksi tumbuhan mampu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Muntoronati. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik kelas 9 melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek mencangkok terintegrasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh materi sistem reproduksi tumbuhan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, sistem reproduksi tumbuhan mencangkok adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk membantu memperbanyak tanaman yang memiliki sifat sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif adalah suatu proses perkembangbiakan aseksual atau tak kawin. Selanjutnya, model Project Based Learning terintegrasi Google Classroom. Menurut Ratu Manan 2015, Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberdayakan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalamannya melaksanakan aktivitas tertentu yang ditugaskan guru. Google Classroom adalah platform daring atau online yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang semua hal yang ada dalam pelajaran yang berkaitan dengan peserta didik. Sedangkan kemampuan belajar adalah kemampuan peserta didik dalam belajar merupakan kecakapan seorang peserta didik yang dimiliki dari hasil yang telah dipelajari yang dapat ditunjukkan atau dilihat melalui hasil belajarnya. Syah 1995. Pembahasan masalah. Deskripsi kondisi awal. Pada KD 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada kompetensi inti 4, KD 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ada satu poin penting yang dapat kita garis bawahi yaitu ada pada poin 6, hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Selanjutnya, deskripsi kondisi pada saat pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Google Classroom.
Pada pelaksanaan pembelajaran Project-Based Learning, model pembelajaran Project-Based Learning memiliki beberapa sintak yang harus kita taati. Sintak yang pertama yaitu penentuan proyek. Penentuan proyek dilaksanakan setelah guru menyampaikan materi melalui Google Meet yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021. Peserta didik dapat berkomunikasi langsung secara interaktif mengenai tugas proyek tersebut. Pada langkah yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian. Guru berdiskusi dengan peserta didik mengenai langkah-langkah proyek mencangkok secara interaktif melalui Google Meet. Kemudian, pada sintak ketiga, penyusunan jadwal. Guru bersama dengan peserta didik membuat kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan tugas proyek, yaitu ketika pertemuan virtual. Hasil kesepakatan dituliskan di bagian penugasan Google Classroom. Guru dan siswa sepakat bahwa waktu pelaksanaan tugas proyek mencangkok adalah 1 minggu. Namun jika terkendala suatu hal, peserta didik dapat menyampaikan kepada guru untuk mendapatkan toleransi perpanjangan waktu untuk mengunggah dokumentasi pelaksanaan tugas proyek tersebut. Pada langkah keempat, yaitu penyelesaian proyek, peserta didik secara mandiri melaksanakan tugas proyek mencangkok di rumah masing-masing. Boleh dibantu oleh anggota keluarga lain jika diperlukan. Tahapan pelaksanaan tugas proyek didokumentasikan, kemudian dokumentasi tersebut diunggah melalui Google Classroom untuk dapat diperiksa dan mendapatkan evaluasi dari guru. Selanjutnya pada tahap kelima, publikasi hasil, peserta didik mengunggah dokumentasi pelaksanaan tugas proyek melalui penugasan Google Classroom. Dan yang terakhir, pada langkah keenam, evaluasi, guru memeriksa hasil pelaksanaan tugas proyek peserta didik melalui Google Classroom. Guru memberikan nilai dan juga komentar atas tugas yang telah diunggah oleh peserta didik. Deskripsi kondisi setelah pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Google Classroom. Seperti inilah tampilan Google Classroom, satu platform aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran online. Dengan menggunakan Google Classroom, kita bisa melaksanakan video conference melalui Google Meet, bisa memposting materi, presensi kehadiran peserta didik, membuat penugasan kepada siswa, dan memberikan evaluasi dari pengerjaan tugas dari siswa. Berikut ini adalah bukti hasil dokumentasi yang diunggah oleh peserta didik pada penugasan Google Classroom. Tahap persiapan, mereka mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek mencangkok mereka. Kemudian pada tahap proses, dokumentasi ini menunjukkan mereka melakukan proses mencangkok sesuai dengan arahan dari guru sebelumnya. Dan pada akhir proses, inilah bukti dari hasil proyek mereka sudah dihasilkan produk, yaitu berupa hasil cangkok dari peserta didik. Kesimpulan dari best practice ini, penerapan pembelajaran berbasis proyek mencangkok terintegrasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh kelas 9 SMP Negeri 1 Ngontoronadi pada semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 mampu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dalam mempelajari materi sistem reproduksi tumbuhan. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas proyek yang diunggah di Google Classroom, mayoritas peserta didik memperoleh nilai di atas KKM. Peserta didik banyak yang mendapatkan nilai 90 dan 100, sedangkan KKM IPA kelas 9 yaitu 75. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, guru yang akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sistem reproduksi pada tumbuhan sebaiknya menerapkan model pembelajaran project-based learning. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran yang disarankan pada kurikulum 2013 dan terbukti efektif meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Untuk pembelajaran jarak jauh, guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran agar dapat menyampaikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Google merilis aplikasi yang berbasis pembelajaran yang disebut Google Classroom dengan fitur-fitur yang lengkap untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Disarankan guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Google Classroom pada pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.